Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Sharing Pajak Kemenko. Kali ini kita akan mengupas salah satu transaksi yang sedang booming ya pada akhir-akhir ini, ya, tahun terakhir ini, masa pandemi ini, yang ternyata bisa menghasilkan income yang sangat spektakuler. Dan mungkin juga ke depannya bisa juga menimbulkan kerugian yang spektakuler juga, ya, diwarnai dengan kemarin dari Elon Musk dari Tesla itu sampai berapa tuh 1,5 miliar dolar berinvestasi di Bitcoin, ya. Baik, kali ini kita akan mengupas bagaimana sih aspek pajak dari transaksi Bitcoin, transaksi yang didapatkan dari jual beli Bitcoin, ya. Oke, ya. Tema kita pada hari ini adalah ini ada kode begini ya, begini ya, kira-kira ya, Bitcoin ya, ya. Nah, gambarnya begini ya, B begitu ya. Nah, Bitcoin ini pertanyaannya adalah kita mau bahas nih ya, mau bahas aspek PPh-nya dan aspek PPN-nya nih. Seperti apa aspek-aspeknya di situ? Oke, sekarang kita lihat nih, Bitcoin itu makhluk apa sebetulnya, ya? Nah, ada yang bilang ini adalah mata uang. Mata uang. Ya. Tapi tidak semua negara itu memperbolehkan Bitcoin itu sebagai alat pembayaran. Mata uang itu adalah alat untuk membayar, bertransaksi. Ternyata di Indonesia masih belum diperkenankan, belum dianggap sebagai mata uang, ya. Tapi ada negara lain itu yang bisa diperlakukan sebagai alat pembayaran, sehingga mereka bisa saling bertransaksi, ada swalayan, ada perusahaan yang bisa menerima pembayaran dengan Bitcoin. Tapi Indonesia lagi-lagi belum, ya. Namun demikian, di Indonesia mata uang digital ini digital ya, ini masuk kategori komoditi ternyata, ya. Dia ada di bawah pengelolaan dari Bapepti ya, Bapepti kalau nggak salah begini ya tulisannya ya. Jadi ini dia dianggap sebagai perdagangan berjangka dan komoditi ya, ya komoditi. Nah, karet seperti emas gitu ya, bukan emas ya, kalau karet ya, sama bahan-bahan tambang ya. Oke, kita nggak akan ngupas terkait dengan proses bagaimana orang bisa mendapatkan Bitcoin, bagaimana transaksinya ya, karena Bitcoin ini kan cara mendapatkannya, cara memperolehnya kan bisa bermacam-macam tuh ya, cara memperoleh ya, karena dia dianggap seperti aset ya. Negara-negara tertentu di luar sana menganggap bahwa Bitcoin ini adalah aset ya, bukan mata uang. Nah, perolehannya bisa dengan cara trading ya. Jadi kalau ada orang yang punya Bitcoin, kita bisa beli dari orang itu. Nanti ada mekanisme, ada wallet, ada dompet yang kita punya. Nanti dompet kita berkurang, orang itu bertambah ya. Atau sebaliknya, trading. Yang kedua bisa dengan cara apa? Menambang ya, menambang. Ya, oke, kita abaikan bagaimana cara perolehannya. Yang kita bahas sekarang adalah aspek perpajakannya bagaimana, ya. Yang pertama kita kupas aspek pajak penghasilannya, ya. Kalau untuk proses terus terang saya kurang begitu paham, tapi kita lihat sekarang aspek pajaknya. Karena sampai hari ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus yang diterbitkan terkait dengan transaksi Bitcoin, ya. Jadi yang saya sampaikan sekarang ini adalah penafsiran saya terkait dengan aturan-aturan yang ada. Kita menganalogikan, ya. Oke, pajak penghasilan, maaf, pajak penghasilan yang pertama ya. Siapa yang dikenai pajak penghasilan adalah siapapun subjek pajak yang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis, ya. Apa objeknya di sini adalah tambahan kemampuan ekonomis, ya. Jadi siapapun
yang bisa mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis ini, yang atas tambahannya itu bisa untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, ya, maka bagi si subjek yang mendapatkan tambahan ini, ya ini taxable, ini objek pajak. Jadi misalkan nih, baik orang itu mendapatkan bitcoinnya dengan cara trading atau dengan menambang. Ketika terjadi pencairan bitcoin itu, ya. Jadi ini perolehan, ya. Ini beli misalnya, ya. Beli atau dia nambang, ya. Nambang tapi dari dunia digital, nambangnya di aplikasi di komputer, ya. Tahu-tahu dapat Bitcoin, ya, dapat koin yang tercatat di dalam dompetnya dia. Misalkan nih, kita beli sekarang misalnya. Sekarang tuh harganya sampai 700 jutaan hari ini satu Bitcoin, ya. Padahal dulu waktu 2009 pertama kali Bitcoin itu muncul, harganya tidak sampai berapa? $5, ya. Sekitar $5. Sekarang sudah $50.000, ya. Luar biasa, ya. Oke. Misalkan nih, waktu beli katakan tanggal 10 bulan Januari 2020, ya, 2020. Beli nambang dia dapat misalnya harga Bitcoin hari ini, hari nambangnya, hari belinya, katakanlah dia 500 juta, ya. Dia beli 500 juta. Lalu dijual lah pada hari ini, ya, ini 10 Januari, ya. Sekarang hari ini tanggal 1 Maret. Harga sekarang misalkan 750 juta. Nah, dari kurs hari ini kita tawarkan nih kepada komunitas yang mengikuti ya dunia inilah investasi di sini, ada orang yang membeli. Ya, kita dapat nih uang nih 750 juta. Ya, maka atas kelebihannya di sini ada capital gain nih. 250 juta, maka atas 250 juta itu ini adalah objek pajak. Tidak ada pengecualian. Ketika tidak ada pengecualian di undang-undang, maka berlaku aturan umum tambahan kemampuan ekonomis. Saat menerima transaksi tanggal 1 Maret ini belum ada pajaknya. Lalu kapan pajaknya dibayarkan? Ya ketika nanti SPT tahun 2020. Masukkan sebagai tambahan penghasilan, digunggung ditambahkan dengan penghasilan yang lain, ya. Jadi ini bisa kena tarif progresif, PPh progresif, ya. Nanti bertingkat, ya 5% dulu, ya, kali 50 yang pertama, kemudian 15% dari 200 juta berikutnya. Jadi nanti di SPT penghasilan, misalnya dia punya penghasilan dari gaji misalnya, ya, dari gaji karena dia karyawan, dia dapatnya 500 juta nih misalnya. Nah nanti capital gain-nya ini menambah 250, totalnya 750 misalnya, ya. Kita abaikan PTKP-nya, ya, dari 750 ini kemudian kita hitung nih pajaknya 25% kali 250 juta berikutnya, 30% kali selebihnya 250 juta berikutnya, ya. Ini kita lakukan di SPT akhir tahun, ya. Lalu dapatlah angka misalnya dapat angkanya katakanlah 200 juta nih misalnya, ya. Nanti dipotong dulu dengan ini kan pasti ada PPh pasal 21-nya kan, kurangi dengan PPh pasal 21. Misal dia pernah bayar 50 juta, maka akhir tahun dia tinggal bayar kekurangannya 150 juta. Jadi efek dari adanya capital gain ini menyebabkan SPT akhir tahun kita nanti, di SPT akhir tahun kita itu nanti objeknya akan bertambah senilai capital gain, ya, dan pajaknya akan digunggung di sini dengan tarif pajak yang progresif. Ini aspek pajak penghasilannya, ya. Jadi pajaknya dikenakan saat apa? Saat di akhir tahun kita laporkan sendiri secara self assessment, ya.
Karena belum ada pengaturan, ketika itu terrealisasi penjualannya, beda dengan PPh pengalian saham. Penjualan saham di bursa, saat jualan langsung ada potongannya. Ya, karena aturannya sudah ada. Yang ini belum ada aturannya. Selama aturan belum ada, secara self assessment, wajib pajak Anda investor ketika menerima capital gain di tahun itu, SPT-nya harus ditambahkan di sana. Ya. Oke, yang kedua kita lihat aspek PPN-nya. Ya, PPN nih. Ada nggak sih PPN-nya? Oke, kita bahas ya. Di PPN itu yang pertama harus kita lihat adalah Bitcoin itu ini termasuk kategori barang kena pajak atau bukan. Kalau dia termasuk barang kena pajak, maka transaksi pengalihannya itu menjadi objek PPN. Di penjualnya ketika dia omset setahun itu sudah melampaui 4,8 miliar harus pungut PPN. Dengan catatan Bitcoin ini adalah barang kena pajak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Bitcoin itu barang kena pajak? Kita lihat di pasal 4 ya. Pasal 4A Undang-Undang PPN. Ya. Di sini diatur barang-barang yang seperti apa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Ya, ada A, B, C dan seterusnya. Di sana ada nih salah satunya yang menyangkut Bitcoin ini ya, adalah huruf D. Di sana dikatakan yang bukan objek PPN atau bukan barang kena pajak ya. Bukan barang kena pajak adalah satu, uang, kemudian emas batangan, dan surat berharga. Ya. Nah, kalau Bitcoin itu termasuk dalam kategori uang nih anggapannya, karena juga bisa diperjualbelikan, maka Bitcoin ini bukan barang kena pajak. Ya. Tapi ada yang mengatakan ini aset nih, tapi asetnya wujudnya seperti apa gitu. Ya. Karena Bitcoin ini kan sesuatu yang digital, cuma kode-kode saja sebetulnya. Tapi kode itu bisa diperjualbelikan, ya. Nah, sementara ini saya menganggap karena Bitcoin ini bisa dipertukarkan, bisa untuk belanja, bisa untuk alat pembayaran. Walaupun pemerintah belum menerapkan, membolehkan, mengesahkan sebagai alat pembayaran, maka ini bisa dipersamakan seperti uang di sini. Hanya disebutnya uang digital, ya, uang digital. Nah, kalau dia dianggap seperti uang, maka dia non BKP. Kalau penjualan, ini ada penjual, ini ada pembeli. Tapi produk yang dijual itu adalah non BKP, maka penyerahannya ke sana tidak perlu memungut PPN atau tidak terutang PPN. Ya, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, yang lagi booming, yang gonjang-ganjing, orang bingung nih, saya punya investasi, ada capital gain, bagaimana ngitung pajaknya nih? Ternyata Anda, para investor yang sudah merealisasikan keuntungan dari capital gain dari Bitcoin ini, harus menghitung sendiri di SPT tahunan, dan di sana akan dikenai pajak progresif. Selamat menghitung keuntungan dari Bitcoin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.